warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf usaha seperti Kemarin Nasional Bapit selaku calon pegawai haji angkatan ke-11 yang alhamdulillah sampai hari ini sudah di organisasi tiga di depan terkait dengan budaya positif masyarakat ini. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita pada hari ini bisa bersilaturahmi, berkumpul, berbagi ilmu terkait dengan budaya positif yang ada pada sahabat Nabi dan pada sahabat Alhamdulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW, juga berikan doa pada seluruh sahabat dan keluarga beliau dengan harapan nanti bersama dari beliau yang terakhir. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif sekolah di SMP Negeri 3 yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sudah menjadi keharusan dalam suatu lembaga pendidikan itu bagaimana penerapan terkait dengan budaya positif. Insya Allah setelah kita sudah memulai walaupun memang belum sempurna itu ada seperti itu. Nanti mungkin dengan ada diseminasi dari Pak Widarto kita bisa mengembangkan apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita lakukan sehingga proses pembelajaran yang berpihak kepada anak, proses kegiatan yang nyaman kepada anak dengan betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Budaya positif tidak hanya pada peserta didik, tetapi pada seluruh lembaga, pada seluruh keluarga besar dari SMP Negeri 3 dari kita, dari orang tua, dari pendidiknya, dari tenaga pendidikannya sampai nanti pada adik-adik kepada peserta didik. Harapan kita bersama bahwa memang dengan program di SMP Negeri 3 kita juga suara anak-anak ini bisa disinergikan sehingga nantinya tidak ada lagi pembelian, tidak ada lagi punishment dan melalui diseminasi ini dari mengucap bismillahirrahmanirrahim maka diseminasi terkait budaya positif sekolah di SMP Mentong bisa dimulai. Kemudian maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sebelumnya kami serahkan kepada Pak Wid untuk melaksanakan diseminasi. Terima kasih Bapak Kepala SMP Negeri 3 Bapak Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada hari ini perkenankan saya untuk memberikan diseminasi budaya positif sekolah di UPD SMP Negeri 3 yang mana materi ini saya dapat dari program Guru Muda yang mana nanti kita akan belajar bersama terkait budaya positif. Sebelumnya di sini mohon maaf saya bukan menggurui di sini, tapi mari kita belajar bersama terkait apa sih budaya positif dan banyak nanti yang akan kita pelajari bersama. Oke, ada nih Bapak Ibu. Oke. Untuk mengawali perjumpaan kali ini kita akan melihat apa itu video ya sebelum memulai apa kegiatan ini sebagai pemantik ya dari materi diseminasi kali ini. Jadi budaya positif di sekolah yaitu membangun budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat
bagi perkembangan siswa. Budaya positif yang ditanamkan akan membentuk karakter siswa, nilai dan perilaku yang baik pada diri siswa tersebut. Hal ini mencakup beberapa aspek seperti nanti akan kita bahas nanti terkait disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, motivasi, penghargaan, dan restitusi. Ya, itu adalah melalui upaya sistematis tersebut dan konsisten, ya, konsisten, maka sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya potensi terbaik setiap siswa. Itu terkait budaya positif Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita jadi dulu. Kita akan menjawab terkait ini budaya positif. Kita menggunakan rule, monggo ini kita coba. Pak Yesus pilih nomor berapa ini? Nomor 2 ya. Nomor 2. Coba oke. Nah, kira-kira apakah kesepakatan kelas sama dengan peraturan kelas? Tidak. Apa Pak Yesus? Tidak. Tidak. Jadi, apakah kesepakatan kelas sama dengan peraturan kelas? Tidak. Tidak. Coba tidak. Betul sekali Pak Yesus ya. Nah, Tidak. jadi bukan. Pak Dian pilih nomor berapa Pak Dian? Nomor 1. Nomor 1, oke. Konsep inti budaya positif adalah kecuali. Apa kira-kira ya? Konsep inti Budaya positif ada motivasi, disiplin positif, kesepakatan kelas, peraturan kelas. Kecuali. Waktunya dibaca dikit. Apa? Ani. Oh, salah ya. Tidak, nanti kita lihat ada apa-apa. Nah, itu juga ada nomor 3. Oke. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut ya. Kita lihat dulu ini juga. Semoga lancar ya. Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian hal ini akan terus berulang diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman.
Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian, sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas sedang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoleksi perilaku dan selalu bertanya bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka, dan ajarlah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Terima kasih, itulah Bapak Ibu terkait budaya positif. Kira-kira dari video tersebut apa yang terkandung makna dari video tersebut terkait budaya positif dan disiplin positif tadi? Ada apa saja dari itu? Ada apa saja dari itu? Intinya kalau saya melihat
video tadi gambaran itu banyak, tapi kalau saya sendiri ya, dari kacamata sendiri, dari kacamata saya sendiri itu menerangkan bahwa anak itu tidak harus diberikan hukuman, tetapi kita memberi hukuman tidak dengan kekerasan, tetapi kita apa? Melatih atau mendidik dengan satu kebaikan supaya apa? Nanti dia itu visi-visinya itu tidak apa itu namanya kayak selalu mengenai kekerasan. Jadi budaya yang positif nantinya dia bisa mengenainya seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk kajian ya. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, disiplin positif sudah kita lakukan sebenarnya ya. Banyak sekali disiplin positif ya, banyak sekali ya, seperti anak-anak on time untuk berangkat sekolah ya, kemudian sholat zuhur berjamaah ya, pembelajaran sesuai dengan porsinya. Nah itu apa yang disampaikan Pak Dian benar sekali. Jadi kita itu diharapkan ya, jadi kita merefleksi diri, terutama ini saya ya, ini saya ya. Jadi mari kita berusaha untuk menjadi seperti itu. Kalau ada anak yang melakukan sebuah kesalahan itu wajar ya, dan itu adalah proses pembelajaran. Jadi kita berusaha untuk tidak memberikan sebuah hukuman. Sebelum itu mari kita lakukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas supaya konsekuensi logis tadi, kalau anak membuat kesalahan apa yang harus diperbaiki. Jadi anak tidak psikologisnya nanti bisa dendam, bisa nanti marah dan lain sebagainya. Nanti dewasanya harusnya seperti itu. Jadi kita seorang pendidik juga diharapkan untuk berusaha seperti itu. Okay. Tapi sebuah manusiawi kalau kita mungkin terkadang di rumah ada masalah seumpama seperti itu, terus anak-anak rampai, jadi kita langsung emosinya terkadang langsung memuncak ya Bapak Ibu gitu. Ya itu sebuah manusiawi, tapi paling kita berusaha untuk melakukan perbaikan. Itu terkait dengan budaya positif, itu terkait video. Kita lanjutkan karena dari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, jadi filosofi Hajar Dewantara prinsipnya yaitu ing ngarsa sung purodo, ing madya anut karsa, tutuhi ajaran. Maksudnya ini menekankan pentingnya guru sebagai sebuah teladan, pemberi semangat dan mendorong murid dari belakang. Ini sedang dengan konsep disiplin positif, di mana guru menjadi panutan, membimbing, ya, bukan menuntut, tapi menuntun. Ya, jadi kita diharapkan bukan menuntut, tapi menuntut. Itu yang diharapkan seperti itu. Disiplin positif dalam konteks pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu bukan tentang hukuman Bapak Ibu, tapi tentang pembentukan sebuah karakter melalui keteladanan dan pembinaan moral. Jadi guru itu menuntut tumbuh kembangnya murid dengan memberikan contoh dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang mendukung. Jadi itu harapan cita-cita dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara, dan kita berusaha untuk menuju lingkungan disiplin positif, budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi budaya disiplin sekolah itu biasanya pertama itu memang ada peraturan ini.
Ya, itu biasanya seperti itu. Ada peraturan, kemudian ada konsistensi penerapan dan pembiasaan. Jadi dari peraturan tersebut, mari nanti kita kalau sudah ada peraturan, mari kita nanti bersama anak-anak, bersama bapak ibu guru pada sekolah mencapai kesepakatan bersama. Jadi peraturan tersebut disepakati, ya, disepakati bersama. Itu terkait dengan peraturan. Apa sih sebenarnya disiplin itu? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar, Bapak Ibu. Jadi disiplin artinya itu sebenarnya belajar. Namun dalam budaya kita, ya, itu kita memungkiri makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi supaya anak itu patuh, tidak memungkiri, memang itu sebuah budaya. Jadi maka kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi membuat orang tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi mari kita sedikit demi sedikit untuk berusaha memaknai kata disiplin yang artinya yaitu belajar. Jadi anak kalau ada kesalahan, mari kita tuntut untuk belajar dari kesalahan. Kita koreksi, kenapa sih anak itu mempunyai atau melakukan sebuah kesalahan? Dia pasti punya latar belakang sendiri, pasti punya latar belakang, punya alasan sendiri. Dan kita itu apa ya? Menuntun mereka, ya, supaya untuk belajar dari kesalahan tersebut. Jadi jangan setuju tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dari video tadi, dari uraian materi, apakah jangan setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pada itu bagaimana? Tidak setuju. Tidak setuju. Kenapa Pak Dokter? Kalau kita mau mengarahkan anak dengan suatu hukuman, dan hukuman itu nanti endingnya menyakiti perasaan anak, bukannya nanti anak bisa berubah baik, malah mempunyai unsur rasa sakit hati tadi, mungkin bisa dendam, frustasi, dan hal-hal yang negatif lainnya muncul. Terima kasih Pak Dokter. Tepuk tangan Pak Dokter ya. Hukuman memang bisa mendisiplinkan anak, tapi itu sesaat, Bapak Ibu. Sesaat. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sakit sesaat. Tapi nanti ke depannya, dia motivasi intrinsiknya, motivasi dalam dirinya itu tidak terbangun. Jadi hanya karena si A itu, dia pasti nanti didisiplin. Bisa mendisiplinkan anak, tapi cuma sesaat. Itu teorinya seperti itu. Tapi mari bukannya saya menggurui di sini, mari saya juga terkadang juga manusiawi seperti itu, tapi kita berusaha untuk lebih baik seperti itu. Jadi pemberian hukuman yang dengan hal-hal yang positif seperti melakukan membaca, membersihkan halaman dengan kesepakatan bersama, jadi itu bisa meningkatkan disiplin anak. Ya, jadi dengan cara-cara yang positif dan bisa memberi penghargaan. Jadi memberi penghargaan di sini bukan ngasih sesuatu benda ya kepada anak, juga itu kurang cocok Bapak Ibu. Jadi berikan motivasi kepada anak kalau dia memang itu melakukan hal yang baik atau positif, ya itu terkait. Kemudian nilai kebajikan universal. Contoh ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada peduli, ada kerja sama. Contoh seumpama nilai kebajikan
anak-anak telah sholat berjamaah, ini kan disiplin positif. Nilai kebajikan apa kira-kira yang didapat? Sebenarnya banyak ya nilai kebajikan di sini. Di sini ada, itu kelihatan dokter ya. Seperti sholat berjamaah, kira-kira itu nilai kebajikan apa? Ada peduli, ada kebersihan, komitmen, ada kreatif, baik hati. Kira-kira itu apa? Sholat berjamaah itu nilai kebajikannya apa? Kira-kira? Ya, kalau dinilai di sini, jadi nilai kebajikannya itu yaitu bersyukur, ya, bersyukur. Jadi anak-anak kan bersyukur ini karena nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu adalah nilai kebajikan. Seperti mengerjakan ulangan dengan mandiri. Jadi orang contoh. Nah, kira-kira itu nilai kebajikannya apa? Percaya diri. Masuk, terus bisa ini tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Saling saling. Nah, ini nilai kebajikan apa yang biasa dilakukan anak-anak ini sebenarnya? Nilai kebajikan apa ini? Apa di sini Bapak Ibu? Ketika betul ya, jadi bisa sopan dan santun. Jadi itu bisa nilai kebajikannya. Ya, banyak di situ ada peduli, kebersihan. Ya, seperti anak-anak membersihkan ruangan. Nah, itu ada nilai kebajikannya. Kebersihan. Banyak di situ nilai kebajikan yang sudah dilakukan oleh anak-anak didik kita dan kita semuanya. Itu nilai kebajikan. Lanjut ya Bapak Ibu. Terus pembelajaran yang kedua, jadi jika anak itu melakukan sebuah kesalahan, jadi akan berikan sebuah motivasi. Jadi memberikan motivasi. Jadi menurut teori ini, motivasi adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta, memiliki daya diri hingga aktualisasi diri sekolah. Dapat kami memenuhi kebutuhan tersebut untuk memotivasi siswa. Karena kita lihat sendiri Bapak Ibu, tadi kebutuhan dan kebutuhan dasar anak-anak itu juga banyak yang belum tercapai. Jadi nanti ada materi terkait kebutuhan dasar yang mana kemarin sudah saya sampaikan di rapat wali murid dan juga sosialisasi budaya kemarin SRA sekolah ramah anak. Jadi kebutuhan anak dasar itu juga harus tercukupi. Jadi pembelajaran kedua dari motivasi, dukungan, pembelajaran dan restitusi. Apa sih ini? Nah, mari kita belajar bersama. Nah, anak-anak diberikan dukungan. Dukungan itu dukungan yang konstruktif, dukungan yang positif. Jadi tidak, dukungan di sekolah harus bersifat mendidik, bukan semata-mata untuk memberikan rasa jerah. Jadi dukungan yang konstruktif akan membantu siswa memahami kesalahan dan mendorong perbaikan perilaku. Jadi monggo nanti Bapak Ibu kita sedikit demi sedikit berusaha. Jika ada anak yang kurang disiplin, mari berikan sebuah keadaan yang lebih positif, menghargai kepositifan. Jadi memberikan penghargaan yang tulus, tepat sasaran akan lebih efektif dalam memperkuat perilaku
positif siswa. Jadi penghargaan dapat berupa sebuah pujian atau pengakuan atau prestasi. Jadi di sini kita itu hendaknya dan berusaha menghindari sedikit demi sedikit ya memberikan penghargaan berupa material. Jadi kita sedikit-sedikit mari berusaha untuk menghindari penghargaan berupa material. Berilah mereka motivasi yang positif. Itu adalah penghargaan yang luar biasa. Karena kalau anak-anak diberikan motivasi, kata-kata pujian itu sangat sekali. Ya, tapi terkadang ya, kita kemarin budaya seperti itu memberikan sebuah penghargaan dengan materi. Nah, jadi sedikit-sedikit monggo untuk kita berikan sebuah penghargaan motivasi dalam diri anak tersebut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman ini perbedaannya yaitu sesuatu yang menyakitkan, Bapak Ibu. Hukumannya ya sakit. Kita ibaratkan diri kita atau anak kita kalau dikasih hukuman itu sakit. Dan konsekuensi ada sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya disiplin bisa kita gunakan, tapi jangkanya pendek. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, hukuman mendorong anak agar tidak menyesuaikan diri, seperti itu. Jika anak salah, anak itu menyembunyikan kesalahannya. Ada anak kalau salah kan tidak mengakui kesalahannya. Kalau konsekuensi, anak itu belajar untuk mengakui dari kesepakatan itu. Mari kita bangun kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Maka rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Jadi konsekuensinya anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Kita tidak tahu hati anak. Saya kalau ada ngomongnya, saya ada beberapa itu. Karena kita juga mempunyai anak ya. Supaya kita berusaha untuk lebih baik. Kemudian restitusi. Apa restitusi di sini? Restitusi adalah tindakan memperbaiki kesalahan tadi dari hukuman. Maka anak-anak dikasih restitusi. Apa itu? Tindakan memperbaiki kesalahan. Anak-anak mari dituntut kesalahannya apa? Memberikan tuntunan perbuatan yang pelajaran merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mendidik bagi siswa. Manfaatnya juga membantu siswa untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka. Jadi anak-anak kalau kita tanya, kita ada kenapa melakukan kesalahan, jadi rasa tanggung jawabnya anak itu juga nanti akan terbangun dan memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki kesalahan. Jadi cara langsung menjudge anak itu salah seperti itu. Jadi implementasinya sekolah dapat menerapkan restitusi dalam berbagai bentuk, seperti meminta siswa untuk membersihkan lingkungan bersama ya, atau dampak-dampak yang positif ya, pokoknya intinya dampaknya positif terhadap anak, intinya seperti itu. Jadi tujuannya restitusi yaitu untuk memulihkan keseimbangan, memperkuat nilai-nilai positif dan membantu siswa belajar dari kesalahan. Intinya supaya kita semua itu belajar dari kesalahan. Itu inti dari
restitusi dari hukuman, dari kesepakatan kelas tadi, ya seperti itu. Jadi itu yang diharapkan sebenarnya. Ya, kita manusia bukan malaikat, jadi ya satu dua ada kesalahan wajar, tapi mari kita selalu berusaha untuk seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ya ini cara untuk kesepakatan kelas, ya kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, saya kira kemarin sudah nih kesepakatan kelas sama anak-anak nih. Jadi sebelum pembelajaran dimulai atau pas dimulai, apa yang disepakati siswa, semua tidak boleh aneh ketika Bapak Ibu guru menerangkan. Itu disepakat dulu, bukan langsung ini peraturan ini tidak. Jadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi sepakat itu lebih positif, sehingga bisa berkolaborasi dengan anak-anak dan anak-anak bisa merasa saling memiliki. Kalau di kelas kelas dimulai bersih, nanti pulang juga harus bersih. Nah, itu sudah kesepakatan kelas. Tapi kadang kita harus fokus ya, kadang kita konsistensinya itu jangan ada berat juga. Ya, konsistensi melakukan kesepakatan ya, jadi harus konsisten. Yaitu mari kita namanya manusia, saya berkali-kali kita akan berusaha ya semaksimal mungkin untuk konsistensi terhadap keyakinan atau kesepakatan kelas. Ini contoh dari pembelajaran keyakinan kesepakatan kelas ya, harus membebaskan guru ya angkat tangan kalau mau berbicara. Nah, itu kan termasuk juga sopan santun tadi ya, budaya atau disiplin positif. Gunakan kata-kata yang halus, yang tidak nyepat. Nah, ini juga disiplin positif. Mari kita bangun kesepakatan kelas terhadap itu siswa-siswa kita. Ini sekarang kembali lagi ke Google ya. Coba ya, ini terkait dengan keyakinan kelas Bapak Ibu dan nilai kebajikan tadi. Ini istilahnya memang beberapa hari ini sinyal agak sulit. Nah, ini kesempatan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa nih? Kira-kira apa itu namanya, nilai kebajikan apa ini? Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Coba kita lihat. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi dilarang mengganggu orang lain. Nomor C. Jadi menghormati orang lain. Jadi nilai-nilai kebajikan. Nah ini juga cara untuk betul sekali Bapak Ibu. Ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk kesepakatan. Keamanan, menghormati orang lain, disiplin. Disiplin Bapak Ibu. Terima kasih. Kembali itu Pak. Oke, betul sekali. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Coba ya. Oh iya betul sekali. Suka ya. Nah ini. Nah, kesehatan. Sebenarnya ini agak
dilarang. Sebenarnya di situ sudah banyak Muslim membuat kata-kata bukan dilarang, tapi apa itu kemarin? Kawasan bebas rokok. Ini bagus, ini kurang kesehatan. Betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah perbaikan betul yang mungkin nanti bisa diterapkan di pembelajaran sehingga nanti anak-anak juga semakin berbeda seperti itu. Ya, ini terkait dengan apa itu tadi kesepakatan kelas dan juga nilai-nilai universal. Jadi yang disampaikan tadi berarti sudah masuk ini, sudah masuk itu. Ya, terkait kesepakatan kelas. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi kembali lagi, mengapa tidak peraturan harus keyakinan kelas? Seperti yang kita tanya kemarin, mengapa kok menggunakan helm ketika mengendarai roda dua? Kenapa begitu? Mengapa kok peraturan tidak ada menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak yang dulu kita lakukan kemarin? Apa sebetulnya? Apa itu peraturan? Untuk keamanan. Jadi nilai universalnya untuk keamanan. Betul sekali Bu Sri. Terima kasih. Ini untuk apa ini? Untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang? Bukan peraturan yang tapi kesepakatan sebenarnya pada saat mengikuti pelatihan. Untuk apa nilai pelajaran? Untuk disiplin. Jadi bukan untuk apa-apa, bukan untuk kita mematuhi siapa, mematuhi Pak Polisi, mematuhi dinas kesehatan. Enggak, nanti endingnya kembali ke kita. Jadi seperti itulah motivasi intrinsik, motivasi dalam diri, bukan motivasi dari luar. Untuk Pak Polisi ditilang ya mungkin itu bisa pertama kali namanya orang ya dia dari peraturan nanti bisa dibangun seperti itu, mungkin umumnya seperti itu, tapi kalau dilihat lagi lebih dalam itu adalah untuk keselamatan gitu ya, menggunakan ya. Nah, ini jadi motivasi dalam diri itu yang penting sekali seperti itu. Nah ini peraturan mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, jadi sebuah tanggung jawab. Nggak boleh mengganggu orang lain. Jadi itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, ini menghormati. Jadi anak-anak disuruh menghormati bapak ibu guru orang lain dan komitmen terhadap diri sendiri dan bersama. Ini nilai kebajikan. Kalau dulu melakukan kekerasan supaya apa? Ya ini selama menghormati orang lain. Nah, di situ ada tulisan kawasan tanpa narkoba. Nah, ini nilai kebajikannya kesehatan atau keyakinan sekolahnya untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran untuk wudhu. Nah ini sabar, jadi kita tidak sengaja sudah memberikan nilai kebajikan untuk anak-anak bersabar, menghormati orang lain juga. Gunakan masker kesehatan dalam berlari di kelas untuk keselamatan. Ini sebenarnya tidak kita sadari nilai kebajikan sudah kita laksanakan dan keyakinan kelas itu dari peraturan menuju ke keyakinan kelas. Hendaknya nanti peraturan nanti disepakati bersama semua warga sekolah seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar pembelajaran tempat, kebutuhan dasar manusia.
kemarin di SMA sudah kita sampaikan bahwa untuk bertahan hidup, jadi anak-anak juga itu perlu apa ya, kasih sayang dari orang lain, terutama apa itu namanya orang tuanya. Jadi pelajaran 4 ini kebutuhan dasar manusia. Kita butuh kasih sayang, butuh kasih sayang. Kalau misalnya orang disayangi istri, dan ini yang betul sudah ya. Akhirnya nanti gimana? Ya, akhirnya dapatnya ke yang lain juga. Kasih sayang juga bagus sekali. Kesenangan, senang-senang. Kita butuh kesenangan di luar dunia. Kebebasan, bebas tidak berarti sayangan diri, tapi juga harus harus tahu koridor-koridor yang terakhir itu kepuasan. Jadi tindakan yang sama dapat dilakukan oleh kebutuhan dasar yang berbeda. Karena itu kenali kebutuhan dasar siswa Anda. Jadi anak-anak kemarin kalau ngaji dia apa itu kalau sudah jam siang merasa lapar atau pas waktu apa itu start mau belajar, ya itu masih apa belum masuk ke kelas, ya itu memang kebutuhan dasarnya ya saya kira masih kurang juga, ya kebutuhan dasar apa tadi, ya ini kasih sayang, penerimaan. Jadi kebutuhan dasar makan itu juga termasuk kebutuhan dasar ya, ini banyak sekali. Nah ini kebutuhan dasar fisiologis. Nah fisiologis itu maksudnya air, makanan. Ini anak-anak kita mungkin ya ada yang kurang lah. Jadi sehingga kebutuhan dasarnya kurang. Jadi mari juga hal yang positif bisa ketemu dengan orang tua siswa yang mana apa itu telah disampaikan oleh Pak Budi juga terkait dengan apa itu namanya kebutuhan dasar anak yang harus dicukupi, sehingga pembelajaran itu juga bisa kondusif. Kalau kebutuhan dasar anak itu kan kasih sayang, saling cukup, rasa aman di sekolah, di rumah. Jadi kolaborasi antara semua warga sekolah dan orang tua. Pembelajaran yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Ya, di sini 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, komandan, dan manajer. Ya, hukum itu soalnya mengganti. Ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kadang itu coba mungkin saya murid meletakkan apa ini. Nah itu adalah contoh dari penghukum, posisi kontrol dari kita. Kemudian orang merasa bersalah, ya kamu seharusnya kamu sudah tahu apa itu, kamu salah, ya menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kita selalu membuat rasa bersalah pada anak, juga itu posisi kontrol. Manakah kita, ya apakah di teman membuat rasa bersalah, penghukum, dan ini posisi kontrol apa kita menjadi teman pada anak-anak. Yang paling baik memang itu manajer Bapak Ibu. Kemana itu ya nanti boleh lah 1 kali 2 kali, tapi kalau nanti keterusan juga kurang baik. Jadi nanti kita tidak bisa dihormati oleh apa itu namanya anak. Jadi kalau ada kesalahan paling jauh oleh kontrol ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi yang keempat pemantau. Ya. Yang kelima manajer itu apa ya, mengajukan sebuah pertanyaan
ya kenapa kok melakukan sebuah kesalahan? Terus apa yang diyakininya itu salah, mari kita cari yang solusi. Jadi kita diharapkan menjadi seorang manajer di sini, Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol ada di mana? Hukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mana sih? Posisi mana kita ini? Mari kita refleksi bersama. Oke. Nah, 5 posisi kontrol. Coba kita posisi kontrol bisa internal. Jadi posisi kontrol sebenarnya pada diri sendiri juga bisa, orang lain, dan kontrol bersama seperti itu. Tapi posisi kontrol sebenarnya berada di tangan orang kita. Contoh semua Pak Dian ini kita HP. Kira-kira ini ada orang orang. Di kontrolnya ada di siapa? Itu waktu rapat berarti ini. Posisi kontrolnya itu ada di siapa? Di diri sendiri. Ya bisa diberikan orang lain. Mungkin saya bisa memberikan sebuah alasan-alasan untuk supaya dengan saya ambil kan bisa ya. Tapi utamanya posisi kontrol itu ada di diri sendiri. Ada di diri sendiri. Kita belajar lagi untuk terkait 5 posisi kontrol. Satu lagi ya Pak Bu. Nah ini juga sabar itu nilai kebersihan. Oke. Oke. Sabar juga nilai kebersihan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol yang mana ini Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Untuk manajer membuat rasa bersalah. Kue atau benar atau ini? Monggo mana yang baru? Ya? A B? B. Membuat rasa bersalah. Mungkin tadi apa? Pengutung ya, pengutung. Ya, pengutung. Pertanyaannya kedua, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Kira-kira apa ya? Teman? Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Posisi kontrol. Ya? B. Membuat rasa bersalah. Salah. Apa yang berbeda? Teman. Nah, itu contoh maksudnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana yang bisa B. bisa sih? Iya. Coba. Membuat rasa berusin. Maka dimilih lagi. Ya, ini berapa dia? Ratus kali, ratus sewa ya. Ini coba pertanyaan keempat. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Ono sing belum dijawab mau ya. Ono hukum wis berarti mau apa dulu kira-kira.
aturannya, apa konsekuensinya? Apa? Pembebasan bersyarat termasuk apa? Apa? Pembebasan bersalah. Iya. Nah, tadi pemantau. Jadi posisi peraturannya guru pemantau. Yang terakhir, kamu sudah kecewa bapak, kecewa orang tua Kecewa belum kecewa. Ada kecewa pun Ya, sorry. Ada orang itu bapak ibu terkait apa itu masalah bonus terkait dengan apa itu kok 5 posisi kontrol dalam diri kita. Lalu lagi 5 posisi kontrol. Ini pembelajaran yang terakhir sertifikat retribusi. Sertifikat retribusi di situ yang pertama menstabilkan identitas. Gitu. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi jika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Kira-kira kenapa? Apa kita stabilkan? Kalau melakukan sebuah kesalahan, wajar kan membuat sebuah kesalahan dengan ada yang lain seperti tadi di situ positif tadi ya, yang di awal tadi menggunakan kata-kata yang lembut itu juga pengaruh Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Distabilkan itu. Terus kali dari juga ini apa ini menanyakan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya apa yang telah kita sepakati. Nah, terus ini apa itu? Menanyakan keyakinan, kemudian validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan, oh ya, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Kamu punya alasan, kenapa sih kamu melakukan itu? Nah, kita ajari ya. Kenapa melakukan sebuah kesalahan? Itu namanya validasi kebutuhan. Jadi dari sini menstabilkan identitas, validasi kebutuhan. Adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Terus yang ketiga, ini buat keyakinan. Nilai apa yang kita sepakati dulu kalau melakukan sebuah kesalahan. Kamu bisa nopo, seperti itu. Itu adalah ketiga restitusi cara untuk apa itu tidak ada anak yang melakukan sebuah kesalahan. Jadi kita jalankan untuk melakukan sertifikat restitusi seperti itu. Ya butuh pengakuan, pertanggungjawaban dan butuh sebuah pemulihan, sebuah pemulihan. Jadi pihak yang melakukan kesalahan harus mengakui, memahami dampak perbuatannya. Jadi dampaknya apa kalau kamu melakukan ini, harus diakui. Setelah itu anak-anak bisa mempertanggungjawabkan. Melakukan kesalahan harus bisa bertanggung jawab dan memperbaiki. Jadi ini perlu memperbaiki kesalahan atau ketidakberhasilan. Kemudian kita pulihkan sedikit demi sedikit, tidak dipermalukan kepada orang lain. Terkait juga kesalahan seperti ini bapaknya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak itu juga pernah salah, kita bisa
bisa menyelesaikan masalah ini jadi menggunakan kata-kata seperti itu menstabilkan diri kita. Langsung kamu salah diri ya, tadi Pak Hukum atau membuat rasa bersalah tadi ya. Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, kamu bersikap baik pada dirimu sendiri, nah itu dalam kata-kata seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah seperti ini. Nah, distabilkan dulu kalau anak-anak mempunyai sebuah kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian divalidasi kebutuhannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak tidak suka kan, ditanya lagi. Kalau anak melakukan sebuah kesalahan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan seperti itu, nah itu digali. Kenapa kok melakukan seperti itu? Namanya validasi. Apakah itu penting sih untuk kamu? Nah, seperti itu. Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi kan? Menggunakan kata-kata yang lembut seperti itu. Itu namanya validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya setelah sekolah kita? Nilai apa yang kita sepakati? Sepakatan dari awal tadi. Ya. Kamu ini jadi apa sih kan? Apa yang kamu rasakan kalau kamu melakukan sebuah kesalahan? Kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi tanyakan. Jadi kita berusaha menjadi manajer pada anak-anak itu, bukan sebagai tadi teman, bukan sebagai apa tadi pemantau. Jadi yang paling baik itu manajer. Itu yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu. Nah, ini contoh penanganan boleh tahu ya. Ini paling mendengar kamu menggunakan kata koblong. Menggunakan kata koblong yang suaranya tidak. Jadi
ya salah yang lain yang buruk itu saya. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu Guru ya. Mungkin yang terakhir, monggo dengan sakit kita monggo akhirnya masing-masing kita main bersama. Setelah ini selesai. Iya deh. Dan ini pun saya mulai awalnya. Malah munyar-munyar. Pertanyaannya Sama-sama. Ya. Oh, Pak. Oke, belum masuk lagi tadi ya. Kita lihat siapa ini. Leader. Patuhan. Kalau berada, seorang pertama masuk lagi Pak ya. Ya, masuk lagi lanjut pertanyaan kedua. Iya. Tapi ininya ketutupan. Itu apakah aku kamu tidak pernah benar melakukannya? Salah kita ya. Oh. Posisi kontrol apakah aku kamu tidak pernah benar melakukannya? Salah dulu. Ini salah ya, masih bangun. Lolos semester bagus, lolos. Next. Posisi kontrol apa cara untuk menyelesaikan masalah ini? Gimana semua tulisannya? Oh, ya. Bukannya ada kafe muncul. Posisi kontrol apa? Ayolah, lakukan ini.
Bisa isi kan? Bisa sih ya. Soalnya ditutup mau. Ini posisi kontrol apa? Salah meneng. Ojo sare apa iki? Apa? Ojo salah. Teman ini. Posisi tenang. Pakai lampu. Aku terakhir ya. Nah ini teman deh, teman. Manakah berikut yang bukan merupakan tahapan dari membentuk segitiga restitusi pada peserta didik? Yang bukan menanyakan atau ya kabarnya Pak itu Masuk restitusi ya. Silakan Pak. siapa nih yang mungkin nih? Oh, Pak Ketua ya, maksudnya menanyakan kabar ya tadi ketua ini. Berapa Pak? Dulu kita tahu. Siap. Sinyalnya oleh apa yang perlu dilakukan guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Apa yang perlu dilakukan guru untuk membangun budaya positif di sekolah? Kamu jawab dulu. Jawabannya ini kok di sini. Lama ini. Apa yang dilakukan guru? Pak Besa masih sama Dulada sama Pak Dulada membangun kesepakatan kelas. Membangun kesepakatan kelas. Apa yang perlu dilakukan guru agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar? Apa yang perlu dilakukan guru agar kegiatan pembelajaran lancar? Pokoknya itu. Oke, cepat Bener sih. Ketepat. hadir bersama dua pelajaran. Jawabannya memberikan keterangan dan seperti filosofi yang terjadi. Yang dua Bapak Ibu, apa yang perlu disepakati oleh warga sekolah dalam membangun budaya positif? Apa yang perlu disepakati oleh warga sekolah dalam membangun budaya positif? Saya di sini Liverpool masih pakai buatan pasangan Agus dapatnya kian bersama di atas kesepakatan satu terakhir oleh itu gas Awan di sini
kilo semuanya. Apa awas? Kalau saya salah, kalau pasti selalu Berarti salah gitu. Patuhi aturan saya, apa awas? Kamu selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Dulu seperti ini, senantiasa percaya ada satu cara ada pembangunan bisa berhasil, yaitu ada dia. Oh, Pak Iman, oke, nanti keluarga itu posisi pengontrol. Bisa apa ini? Oke, itu selesai. Jadi untuk pembelajaran kali ini terkait dengan budaya positif di sekolah kita. Ini oleh pengetahuan apa itu? Dan bukan itu. Bulanan nomor 3, tanda nomor 2, paket nomor 1. Tepuk tangan kita semua. Tepuk tangan. Bagian Pak Gubernur Desa Bareng dari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa disimpulkan bahwa budaya positif di sekolah dapat dijalankan dan berhasil dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif dan sportif bagi semua siswa. Ini dapat dicapai dengan mengimplementasikan berdasarkan disiplin positif, memperhatikan kebutuhan dasar manusia atau anak, serta membangun hubungan yang saling menghormati antara guru dan siswa. Selain itu, penting untuk melibatkan seluruh komunitas sekolah, termasuk guru, siswa, dan orang tua, dalam upaya bersama untuk menemukan keyakinan kelas yang positif dan menentu. Keberhasilan budaya positif terlihat dari meningkatnya rasa aman, partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran serta mengembangkan karakter dan keterampilan emosional siswa secara optimal. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf karena apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan sekali lagi terima kasih. Mari kita tepuk tangan bersama Bapak Ibu.